Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Tanya Papa Hifzi. Dong tanya nih. Dan udah lama banget ya Papa Hifzi nggak ditanyain masalah-masalah kehidupan kamu semua. Jadi udah ada beberapa yang bertanya-tanya kepada Papa Hifzi. Dan insya Allah Papa Hifzi akan siap menjawab semua permasalahan hidup kalian. Langsung saja kita sambut, ini dia Papa Hifzi. Papa, silakan masuk. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Aduh, maaf ya, Papa habis naik motor. Susah banget ini. Harus pakai masker semuanya ya. Kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai diri kita ini terkena penyakit panu, kadas, dan kurap. Makanya kita harus selalu masker. Kan gak mau kan dirimu kalau misalnya tiba-tiba di sini panu, kadas, kurap. Aduh. Dan sekarang ini kan kita sudah PSBB lagi, dan jadi di rumah aja semuanya ya. Jangan keluar-keluar. Kayak Papa ini baru aja ini keluar untuk terakhir kalinya nih. Nih, Papa juga pakai motor, jaketnya kebalik. Nah, gak muat soalnya. Ini juga nemu tadi di jalan. Diinjak-injak motor kan, jatuh kayaknya nih orang make. Orang pakai jaket jatuh, udah diinjak-injak, Papa pakai saja. Oke, katanya Hifzi tadi sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk ke Papa Hifzi. Diriku akan menjawab semua pertanyaan dari dirimu mengenai masalah kehidupan ini. Mana ini? Bentar ya Pak, tapi Papa haus ya. Ini ada minuman dari Dan Minum. Udah lama tidak minum ya. Ini orang-orang gara-gara new normal semuanya pada beli di kafe ya. Sudah jarang kayaknya yang beli ini Dan Minum ini. Kasihan si Hifzi ya. Tidak ada penghasilan dari Dan Minum, sedangkan dia harus menggaji pegawainya. Enak sekali. Langsung saja dibeli. Susu kurma. Dong. Sungguh iklan yang sangat hard selling. Ini sebenarnya berat ini memakai ini. Cuman ya karena propertinya tidak ada, bingung, jadi ya udah pakai aja helmnya. Jadi udah pertanyaannya nanti pasti berat-berat. Ini ditambah lagi dengan helm yang berat. Saya buka dulu aja kali ya ini ya. Ntar tunggu ya. Berat banget soalnya ternyata ya. Ini udah nemu ini tadi apa, lap di depan WC tadi saya pakai aja. Yang penting nutupin pala, soalnya Papa Hifzi kalau ininya dibuka otaknya suka keluar-keluar. Oke, kita langsung aja mulai pertanyaan-pertanyaan dari adik-adikku semua nih yang ada di daerah internet. Oke, ini pertanyaan yang pertama dari Al-Walid. Al-Walid, D-nya 3 Al-Walid ya. Mau tanya dong Pak, kacang panjang kalau dipotong apakah menjadi kacang pendek? Pertanyaan yang sungguh ngeselin ini dari D. Al-Walid ya. Untuk D. Al-Walid, kita mengetahui bahwa kacang merupakan bagian dari sayur-sayuran, vegetable of the moment. Oke? Jadi ada berbagai macam jenis kacang. Ada kacang mete, ada kacang kedelai, juga ada kacangin loh. Kacangin, dikacangin loh maksudnya, tidak diabaikan gitu maksudnya ya. Iya, lalu yang menjadi permasalahan dari D. Al-Walid ini kayaknya masalah hidup lo sendiri aja ini sebenarnya, mah orang-orang gak masalah dengan ini. Apakah kacang panjang apabila dipotong menjadi kacang pendek tidak jadi kacang panjang lagi? Kacang panjang adalah sebuah nama yang dikukuhkan kepada bentuknya si kacang panjang itu, ya. Jadi ya tetap namanya kacang panjang, tidak bisa ketika dipotong menjadi kacang pendek. Sama saja dengan ada sebuah daerah yang bernama Mangga Besar, ya. Apakah Mangga Besar ketika dia misalnya terjadi bencana kebakaran, lalu sebagian daerahnya rusak, apakah Mangga Besar tersebut menjadi Ciputat atau Sidoarjo? Kan tidak, ya kan? Tetap Mangga Besar.
Jadi jangan bikin saya emosi ya, Dek Al-Walid. Terus saya tendang ini kamera. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Dias Fitrian 195. Kenapa ada angka-angkanya sini orang-orang di Instagram nih? Kenapa di Instagram ada angka-angka? Biasanya kan angka-angka itu dibuat kalau misalnya namanya sudah banyak dipakai. Tapi kayaknya nih Dias Fitrian ini nama yang jarang. Kalau misalnya nama kamu Wahyudi gitu, bisa Wahyudi 1, Wahyudi 2, Wahyudi 3764 gitu. Tapi kalau Dias Fitrian ini kan nama yang jarang. Apakah namamu ada sampai 300? Tulis aja Dias Fitrian, nggak usah ada 195. Bikin saya ketawa aja deh. Oke, akan saya ini ya jawab, tapi nggak masalah nih Dias Fitrian. Apa benar kalau matahari bosen terbitnya dari barat? Ini ngeselin Dias Fitrian ya. Matahari itu bukanlah kamu yang bisa seenak jidat. Ketika kamu boring, bosen dengan kehidupanmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ketika seseorang bosen, traveling, shopping, bungee jumping, diving, bisa dia lakukan. Tetapi matahari tidak begitu dong. Matahari itu adalah sebuah matahari, bukan Ramayana. Ya. Tidak bisa semerta-merta matahari ketika dia bosan terbit dari timur. Terbit dari mana sih itu biasanya? Dari, apakah benar kalau matahari bosan terbitnya dari barat? Emang benar ya berarti ya pertanyaannya ya? Terbit dari barat apa timur sih? Terbit dari barat apa timur? Dari barat, ini berarti itu mah bosan nggak bosan emang dari barat. Emang kalau dia nggak bosan juga dari barat terbitnya. Udah kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ngelunjak emang Dias Fitrian ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nggak ada namanya ya. Apa hukumnya jika kita sedang beribadah tetapi teman memasang helm kepada kita? Kita sedang beribadah tetapi teman kita memasang helm. Ibadah itu ya, kalau misalnya di dalam Islam itu banyak jenisnya. Ada sholat, ada bersedekah, ada zakat gitu ya. Kalau misalnya ada temanmu yang memasangkan helm kepada dirimu ketika kamu sedang sholat, itu namanya dia mengganggu, ya kan? Itu kamu harus mencukur bulu yang ada di jempol kirinya, tapi jangan dicukur, dicabut aja, lagi tidur cabut gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan, karena itu sungguh mengganggu, ya kan? Lagi sholat gitu kan, tiba-tiba dipasang helm, berat. Kayak tadi aja saya keberatan. Udah bawa badan sendiri berat, pakai lagi helm, nambah berat. Tapi kalau misalnya kamu ibadahnya, misalkan di dalam Islam itu senyum pun ibadah, ya kan? Kalau misalnya kamu lagi senyum, tiba-tiba dipasang helm, ya tidak masalah. Itu jadi jawabannya. Ya tidak masalah. Jangan marah-marah. Siapa tahu memang kamu pengen pergi, ya kan? Kamu pengen ke pasar. Kalau tidak memakai helm kan bahaya. Bisa-bisa nanti motormu dicuri. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ini dari tidak ada namanya juga. Pak, apakah semut bisa terkena penyakit kaki gajah? Ya Allah, kita lihat dulu ya ini di Google ya. Kita harus melihat apa penyebab dari penyakit kaki gajah. Ya, kaki gajah itu, jadi teman-temanku semua yang ada di rumah, ini pertanyaan dari nggak tahu tadi namanya ya, malu dia mungkin menanyakan ini ya. Yang namanya kaki gajah itu bisa disebabkan oleh cacing, yang bisa menyebabkan limfatik di dalam kaki kita membesar.
Jadi kalau misal ada cacing itu bisa kaki kita membesar, ya kan? Jadi yang merupakan permasalahan di sini adalah apakah semut bisa terkena penyakit kaki gajah? Ya tergantung. Kalau di dalam semut tersebut terdapat di kakinya ada cacing, maka dia bisa penyakit kaki gajah. Atau bisa dia menjadi gajah juga bisa. Terserah hidup-hidup semut tersebut, nggak jadi masalah. Kita nggak usah terlalu mikirin. Kalau makanya untuk semut jagalah kesehatan ya. Oke, kita bertanyaan berikutnya nih. Ngeselin, banyak yang ngeselin ya ini pertanyaan hari ini. Ini ada dari Dwi Adika _ Papa Hifzi, kalau misalnya ada warna baru, apa namanya ya? Wah, ini sebuah pertanyaan yang sungguh futuristik ya. Ini masalah penamaan. Dalam ilmu linguistik kita menyebutnya adalah metonimia. Metonimia itu kita menamakan suatu benda atau merek. Ada sesuatu yang dari merek itu menjadi nama suatu benda, ya kan? Misalnya kita di dunia ini sekarang kita sudah mengenal nama-nama warna. Terutama di pelangi itu ada namanya Mejiku Hibiniu, merah, kuning, hijau, ungu, dan oranye. Lalu jikalau kita ingin mengarang-ngarang nama warna, ya kan? Tergantung itu warnanya apa dulu. Misalnya warnanya itu orange ke hijau, kuning-kuningan tai. Misalnya orange, hijau, ada kuning-kuning tai. Maka namakanlah itu dengan ceret aja, ceret. Jadi kan ada kandungan mencret soalnya di situ, jadi ceret. Jadi nama. Lu pakai baju apa? Gue pakai baju warna ceret. Nah, itu artinya adalah kuning mencret. Jadi agak-agak kuning mencret gitu, yang kuning agak hijau-hijau gitu. Nah, beda lagi dengan misalnya ada kuning agak berair. Kuning berair itu namanya kan ke picrit, ke cipirit. Nah, ciprit nama barunya, nama warnanya. Lu pakai baju apa? Ciprit. Jadi warnanya kayak kuning-kuning tai kepecirit gitu jadi warnanya ya. Oke, itu jadi ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Dari Suks Ende. New Papa Hifzi. Kenapa ada new-nya sih? Ya, Papa Hifzi aja, nggak usah ada new-nya. Woi, ngapain ada new-nya? Papa Hifzi aja, nggak usah ada new Papa Hifzi. Nggak ada. Ini tetep Papa Hifzi, ini nggak kayak new palapa gitu, nggak kayak grup dangdut kayak new palapa nih. Papa Hifzi aja, nggak ada new Papa Hifzi. Saya mau tanya dong, Pun. Ya, boleh. Pantat kalau kepedesan minum susu nggak? Aduh. Dia biasa. Oh, ini berarti siapa nih tadi namanya? Namanya siapa nih? Si Suks Ende ini pantatnya sering pedes, ya kan? Kita juga, semua orang sering mengalami yang namanya papet atau pantat pedes. Banyak penyebabnya pantat pedes ini. Ada yang kebanyakan makan sambal hijau ketika makan nasi padang. Ada yang kebanyakan ketika dia ke warung bakso, yang dimakan bukan baksonya tapi cabenya diminum sama dia, maka pantatnya berasa pedes. Berasa, biasa tahu pasti. Biasanya ini pantat pedas ini dirasakan ketika kita sehabis buang air, ya kan? Kita lihat sehabis buang air itu mohon maaf, saya apa yang ngomong halusnya ya, di tainya itu ada cabe-cabe, biasanya di situ kan ada cabe-cabe. Itu pantat berasa kayak ditabokin satpam, ya kan? Itu pedas banget memang, ya kan? Pedas, banyak sekali yang merasakan ini. Mungkin kamu juga termasuk orang yang merasakan yang namanya pantat pedas. Oke?
Nah, permasalahannya apakah pantat pedas itu bisa dihilangkan dengan minum susu? Karena memang yang saya tahu ketika kita sedang pedas itu bisa dinetralkan dengan susu, termasuk untuk lambung. Jadi lambungnya itu netral lagi gitu kan, nggak menyebabkan asam lambung Vetromax. Tapi apabila pantat yang pedas, apakah kita meminum susu dari pantat? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal jikalau kita meminum susu. Tetapi jikalau kita meminum kopi, baru boleh. Karena susu itu mahal. Kopi murah, kecuali susu dari dan minum. Susu kurma. Boleh, silakan. Diminum saja dari manapun. Di pantatmu, di kuping, di mata juga terserah. Yang penting kamu beli. Belilah susu kurma. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Daisy. Saya mau tidur. Enak juga. Terima kasih ya. Itu tadi jawaban-jawaban dari Papa Hifzi. Jawaban yang sungguh mencengangkan, bukan? Yang membuat Anda merasa mind blowing. Ya, semoga masalah-masalah kamu bisa terselesaikan. Dan kalau misalnya kamu pengen nanya juga, silakan komen di bawah ini ya. Nanti insya Allah akan dijawab sama Papa Hifzi ya. Beberapa ya. Jadi pertanyaannya yang terbaik biasanya yang akan dijawab ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di Papa Hifzi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Papa Hifzi, tanya dong.